Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan sejanten para tamu undangan dari kantor Kementerian Agama, dari kantor pendidikan, dinas pendidikan, para wali, santriwan dan santriwati. Yang saya muliakan pengurus Yayasan Pendidikan Dakwah Islam Jaga Satru. Yang saya muliakan semua dewan guru yang ada di naungan Yayasan dan Dakwah Islam Jaga Satru. Adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah, siang, pagi menjelang siang ini kita bisa bermuwajahah, bersilaturahmi, tasyakkur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selesainya masa pendidikan kalian di madrasah Tsanawiyah dan madrasah aliyah. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat bermanfaat, bisa menjadikan bekal di dunia dan di akhirat. Sedikit menambah dari apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah Ustaz Suti, sesuai dengan temanya, bahwa kalian baru saja mulai dalam mengarungi perjalanan. Perjalanan masih sangat panjang. Enak dari nuting. Perjalanan masih sangat panjang. Cita-cita harus didapat. Tapi sesungguhnya cita-cita yang hakiki adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam salah satu ayatnya, menjadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang yang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, itu cita-cita sesungguhnya. Cita-cita di dunia itu cuma bonus. Predikat di dunia itu cuma bonus. Ente lihat nama Hasanain LC. Itu ketika sudah almarhum, LC-nya tidak ada. Ya. Ustadz Syamsuddin, Dr. Randes. Belakangnya masih panjang. Itu setelah almarhum tidak ada. Makanya di Nisan, Maisan, tahu Maisan? Tidak ada. Dr. Randes, bla bla bla. Tidak. Ya. Jadi cita-cita yang hakiki adalah bagaimana kita menjadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan itu panjang perjalanannya. Sampai kapan? Sampai mati. Kapan ente mau mati? Mau umur 60 mati? Mau? Mau tidak? Masa beli gelap? Masih lama loh umur 60 tahun. 70. Pengen tidak hidup sampai umur 70 tahun? Pengen tidak ente dikasih hidup sama Allah 70 tahun?
Hah? Tidak pengen? Yang benar. 60 tidak pengen? 60 tahun. Mau tidak hidup 60 tahun lagi? Pengen umur panjang tidak? Terusin. Kasih 60 emong, hitung 10 emong. Ya. Kehidupan di dunia panjang dan pasti ada ombak, riak yang bakal mengganggu perjalanan kalian. Mungkin ombaknya besar, menghantam. Maka pondasi yang paling kuat, ya, asas yang paling kuat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Satu. Dan asas sesungguhnya, dasar sesungguhnya dari keislaman dan keimanan seseorang adalah sholat. Paham? Sembahyang. Satu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, Dr. Andes Disuddin, nah, bahwasannya sekarang banyak remaja yang kehilangan jati dirinya. Nah, dan untuk mengantisipasi itu, maka kalian harus tanamkan pada diri kalian bahwa saya adalah seorang muslimah, seorang Islam, dan itu dibuktikan dengan sholatnya. Ya. Makanya komentar ulama tentang pentingnya sholat. Ya. Beliau mengatakan as-sholatu ummul ibadah. Sholat adalah bibit dari semua ibadah. Ibu dari semua ibadah itu sholat. Kalau ibunya baik, maka anak pun akan baik. Kalian bisa di sini nih karena ibu kalian baik. Iya tidak? Iya beli. Kalian bisa berdiri di sini, duduk di sini, menyelesaikan pendidikan, baik di sanawiyah, di aliyah, ada yang di pesantren. Itu karena ibu kalian baik. Ya. Karena ibunya baik, kalau sholatnya baik, bibitnya baik, maka ibadah yang lain pun akan baik. Nah, itu yang dahulukan untuk dimuliakan. Hah? Ibu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasul, siapa orang yang harus kita dahulukan untuk berbakti? Dijawab oleh Rasul, ummuka. Baru kemudian Rasul menjawab yang keempat, tsumma abaka. Ibu, bapak. Ibu telu, bapak siji, Pak. Hah? Ya, Pak Haji Samsudin. Cocok. Hah? Kebaikan kita, memuliakannya kita kepada orang tua, antara orang tua laki-laki dan perempuan, 3:1. Karena perempuan ibu kita lah yang melahirkan, yang mengandung kalian. Ibu kalian lah yang melahirkan kalian. Dalam satu hadis disebutkan orang yang melahirkan kemudian meninggal, maka surga jaminannya. Kalian bakal jadi seorang ibu. Nah, kemudian kenapa Rasulullah mengulang 3 kali mendahulukan ibu? Karena yang menyusui adalah ibu. Nah, kang meteng ibu, kang melahirkan ibu, kang nyusoni, yang menyusui adalah ibu.
Makanya wajar Rasul mendahulukan ibu. Al-um madrasatul abna. Ibu adalah madrasah dari anak-anaknya. Ketika ibunya baik, maka anak-anak insya Allah ibadah yang lain pun akan baik. Nah, untuk mengarungi perjalanan yang masih jauh sebagai seorang muslim, tidak hilang, tidak galau, ya semuanya jaga sholatnya. Cita-cita didapat. Mau diteruskan sekolahnya tadi, ya sambutan sebelum saya itu, ya Ustaz Samsudin menganjurkan ke JIN Syekh Nurjati. Sedikit promosi beliau. Ya, iya, tidak apa-apa karena beliau adalah dosen. Ya, baik gitu. Syekh Nurjati kalau mau meneruskan pendidikannya yang sinkron, yang pas macam itu. Nah, itu yang pertama dari saya. Jaga sholat kalian karena sholat adalah ummul ibadah. Ya, ummul ibadah. Bibit ibu dari semua ibadah. Ya, kalau sholatnya baik, ibadah yang lain pun akan baik. Kalau ibu kita baik, ibu baik, maka akan menghasilkan anak-anak yang baik. Ya. Tapi baiknya seorang ibu, kata Allah, mengajarkan kepada kita para suami, mengajarkan kepada kita para suami untuk selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah doa seorang suami yang baik, ayah yang baik. Ya, artinya kebaikan itu harus dimulai dari imam keluarga, pemimpin keluarga, kemudian ibu, insya Allah akan mengeluarkan anak-anak yang baik. Yang kedua, nasihat saya, kalian walaupun secara pendidikan sudah keluar, ya, sudah dilepas, dikembalikan kepada orang tua kalian, tapi sesungguhnya guru kalian adalah guru kalian. Kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun, tetap mereka adalah guru kalian. Al-Imam Abu Hanifah, beliau punya murid. Ya. Salah satu muridnya itu dua murid kesayangan Imam Abu Hanifah yang paling menonjol. Ada Muhammad, ada Abu Yusuf. Ya. Imam Abu Yusuf ini pernah beliau mengatakan, di dalam setiap doa saya, ya, di dalam setiap doa saya, sahabat, karena yang menjadikan kalian ngerti sholat, bisa baca Al-Quran, ngerti kewajiban anak kepada orang tuanya adalah guru kalian. Kalau di dalam doanya, kalian selalu mendahulukan guru kalian daripada orang tua kalian. Nah, mau tidak kalau di dalam doanya, kalian selalu berdoa mendahulukan guru-guru kalian daripada orang tua kalian. Mau tidak? Mau tidak? Jadi doa penting. Siapa yang ngajarin? Nah, kalau di doa saja medit, apalagi ning duit. Nah, itu harus mendahulukan doa orang guru-guru kalian, baru kemudian doa orang tua. Ya, mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Mau, ya Pak. Tapi kalian, insya Allah, para guru-guru sudah dijamin didoakan oleh siswa-siswinya. Ya, doakan mereka panjang umur, istiqomah, ikhlas, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya.
على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Sudah paham? Paham ya? Jadi sholat jangan pernah tinggal, karena itulah yang menjadikan kita ya, orang yang bebas, ya, bisa mengalahkan semua hantaman. Yang kedua, sholat adalah jati diri seorang muslim. Nah, yang ketiga, ketika kita mau berharap untuk bisa menerangi yang lain, maka kita harus menerangi diri sendiri. Penerangan pribadi, penerangan diri sendiri itu adalah dengan sholat. Kemudian, muliakan guru kalian, jangan ada istilah bekas guru, karena dimanapun kalian bisa menjadi orang hebat berkat guru kalian. Ya, berkat guru kalian. Doakan mereka di saat kalian mendoakan orang tua. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Maka kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in wa anna walidina masyayikhina walidihim wal hadirin wa an jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma tufina bi tasrikul asir فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك تيسير معافاة في الدنيا والآخرة. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين. فقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل واجعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لنا ولهم شيخا ومرشدا ودليل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا على